wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fatwa TSN MUI yang berjudul Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Bahwa pendirian dan operasional koperasi syariah yang semakin beragam dan kompleks memerlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah. Untuk itu, TSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah untuk dijadikan pedoman. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 2, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Maidah ayat 5, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Surat Syad, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladina amanu wa amilus sholihati wa qalilam ma hum. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Innallaha ta'ala yaqulu ana salisus syariqaini malam yahun ahaduhuma sahibah fa idza khana ahaduhuma sahibahu harajtu min bainihima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi dari Abu Hurairah, dan riwayat Al-Tabrani dan Al-Daraqutni dari Anas bin Malik. Adi amanata ila man niktamanaka wala tahun man khonak. Sampaikanlah amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu. Kaidah fikih al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ad-dororu yuzalu, segala doror atau bahaya atau kerugian harus dihilangkan. Ad-dororu yudfa'u biqadril imkan, segala doror atau bahaya, kerugian harus dicegah sebisa mungkin. Pendapat para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Qala akhbaruna Syafi'iyyu qala syirkahul mufawadati batilun wala a'rifu syai'an minad dunya yakunu batilan in lam takun syirkatul mufawadati batilan illa an yakuna syariqaini ya'uddanil mufawadata haltal mali wal
amala fihi waqti samarribhi fahadala ba'sa bih wa hadhihi syirkatul lati yaqulu ba'dul masyrifina laha syirkata inan wa idastaraka mufawadatan wa tasyarata annal mufawadata indahuma hadal makna fasyirkatu sahihah. Ar-Rabi berkata, Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa syirkah mufawadah adalah batal sekiranya tidak batal apalagi di dunia ini yang dianggap batal. Lain halnya jika ada dua orang memaksudkan mufawadah dengan cara menggabungkan harta dan mengusahakannya bersama serta menetapkan pembagian keuntungannya. Ini tidak apa-apa dan bentuk inilah oleh sebagian orang Masyriq atau kawasan timur Arab disebut dengan syirkah inan. Jika dua orang berserikat secara mufawadah dan saling menyepakati bahwa syirkah mufawadah bagi mereka berdasarkan pengertian ini, maka syirkahnya syah. Berikut ini beberapa poin penting dari isi fatwa nomor 141 tentang pedoman pendirian dan operasional syariah. Ketentuan pendirian koperasi syariah. 1. Para pihak, contoh 4 pihak bersepakat mendirikan koperasi dengan melakukan akad syirkah amwal inan dan menyepakati jenis usaha koperasi. 2. Masing-masing menyerahkan dana sebagai ras al-mal dalam contoh 400 juta, si A 100 juta, si B 100 juta, si C 50 juta, dan si D 150 juta yang terpisah dari kekayaan anggota secara pribadi. 3. Pihak-pihak menyepakati nisbah bagi hasil atau secara proporsional karena lebih dari dua pihak. 4. Melalui rapat anggota, para anggota menunjukkan pengurus sebagai pengelola dan pengawas dengan melakukan akad wakalah bi al-istitsmar, wakalah bi al-ujrah atas akad mudharabah. 5. Atas nama koperasi, pengurus mengangkat pengelola dengan melakukan akad ijarah. B. Ketentuan kelembagaan koperasi syariah. Pengurus, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS koperasi syariah diangkat dan ditetapkan dalam rapat anggota. 2. Pengurus wajib melakukan tijarah atau usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan. 3. Anggota koperasi syariah tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama koperasi syariah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian atau utang koperasi syariah yang melebihi jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya. 4. Kerugian koperasi syariah yang disebabkan oleh perbuatan pengurus yang termasuk melampaui batas atau al-ta'at lalai atau al-taksir dan atau menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab pengurus secara bersama-sama atau tanggung renteng. 5. Anggota yang berhenti dari keanggotaan koperasi syariah berhak mengambil atau menghibahkan modal miliknya kepada koperasi syariah atau kepada pihak lain. 6. Akad antara para anggota
koperasi syariah atau entitas syirkah dengan pengurus dan entitas syirkah dengan pengawas koperasi syariah adalah akad mudharabah atau akad wakalah bi al istitsmar. 7. Akad antara entitas syirkah dan dewan pengawas syariah adalah akad ijarah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. 8. Akad antara entitas syirkah yang dilakukan oleh pengurus koperasi syariah dan pengelola adalah akad ijarah. C. Ketentuan permodalan koperasi syariah. Koperasi syariah dapat menghimpun modal usaha dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Modal usaha atau ra'as al-mal syirkah yang menjadi kekayaan koperasi syariah merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi anggota koperasi syariah. 2. Modal usaha atau ra'as al-mal koperasi syariah antara lain berasal dari modal sendiri atau ekuitas atau dana syirkah permanen, simpanan pokok dan simpanan wajib dengan akad syirkah, cadangan atau laba yang disisihkan untuk dijadikan ra'as al-mal, hibah dengan akad hibah, sumber dana lain yang permanen dengan akad syirkah. 3. Kewajiban atau liabilitas, simpanan atau tabungan dengan akad wadiah, kewajiban dana talangan dengan akad qard. 4. Dana temporer yang diterima, simpanan atau tabungan dengan akad mudharabah atau wakalah bi al istitsmar, simpanan berjangka dengan akad mudharabah atau wakalah bi al istitsmar, pembiayaan yang diterima dari perorangan atau lembaga lain dengan akad mudharabah atau musyarakah, modal penyertaan koperasi atau temporer dengan akad mudharabah, musyarakah atau wakalah bi al istitsmar. 5. Wakaf sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. 6. Koperasi syariah dapat menerima A. Hibah dari wakaf dari pihak lain, B. Pinjaman dari pihak lain yang menggunakan akad qard, dan C. Pembiayaan dari pihak lain yang menggunakan akad-akad yang tidak menyalahi prinsip dan ketentuan syariah. D. Ketentuan kegiatan usaha koperasi syariah. 1. Kegiatan usaha koperasi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. 2. Jenis koperasi syariah boleh bersifat single purpose atau tunggal usaha, atau multi purpose atau serba usaha. 3. Koperasi syariah boleh melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, properti, keuangan, transportasi, logistik, pariwisata, pendidikan, jasa sosial, serta bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4. Kegiatan usaha dapat menggunakan akad jual beli atau murabahah, salam, dan istisna, akad jualah dan ujrah, dan akad-akad kerjasama usaha atau partnership. Ketentuan jasa keperantaraan koperasi syariah. 1. Kegiatan usaha koperasi syariah terkait jasa keperantaraan atau brokerage dapat menggunakan akad wasatoh atau bai al-samarah dengan mengikuti ketentuan fatwa DSN MUI nomor 93/DSN MUI /4/2014 tentang keperantaraan atau wasatoh dalam bisnis properti. 2. Kegiatan penempatan dana koperasi syariah harus di bank syariah dan atau lembaga keuangan syariah lain dengan akad wadiah, mudharabah atau wakalah bi al istismar. 3. Dalam hal kegiatan wakaf, koperasi syariah dapat berkedudukan sebagai
Nazir, koperasi syariah melakukan istismar atau investasi dan berhak menerima manfaat wakaf sesuai peraturan perundang-undangan. Mitra Nazir, koperasi syariah dapat menggunakan dana wakaf untuk pembiayaan produktif. Mauquf alaih, koperasi syariah berhak menerima manfaat wakaf. F. Ketentuan kegiatan sosial koperasi syariah. 1. Kegiatan usaha koperasi yang bersifat sosial atau tabarruat dapat menggunakan akad qard dengan mengikuti ketentuan fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI _4/2001 tentang Al-Qard dan fatwa DSN MUI nomor 79 DSN MUI nomor 3 tahun 2011 tentang qard dengan menggunakan dana nasabah. Dan koperasi syariah dapat menerima zakat wakaf, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.